Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran sejarah peminatan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka nanti. Anak-anak semua, setelah kita kemarin mempelajari tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni, hari ini kita akan belajar tentang berpikir sejarah. Berpikir sejarah itu meliputi yang pertama itu adalah diakronik, kemudian sinkronik, periodisasi, dan kausalitas. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama adalah konsep diakronik. Konsep diakronik diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Cirinya yang pertama adalah mengkaji dengan berlalunya masa. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Yang ketiga, bersifat historis atau komparatif atau membandingkan maksudnya. Dan yang keempat itu adalah cakupan kajiannya lebih luas, gitu ya. Kalau saya gambarkan diakronik ini adalah seperti timeline, gitu ya. Timeline. Jadi ada beberapa peristiwa yang mengiringi satu peristiwa tertentu. Contohnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu diawali dengan pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh sekutu. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian setelah itu ada peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian tanggal 17-nya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian di tanggal 18-nya ada peristiwa apa? Ada 3 peristiwa penting pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ditetapkannya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Dan yang ketiga adalah peristiwa terbentuknya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, atau semacam DPR kalau sekarang, gitu ya. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi atau setelah peristiwa proklamasi itu dikumandangkan. Kemudian yang kedua adalah konsep sinkronik. Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Gitu ya. Jadi mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang, gitu ya. Maksudnya itu adalah mengutamakan peristiwa itu digambarkan di dalam sebuah ruang saja, gitu ya. Jadi tidak terlalu meluas, gitu ya. Hal itu ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial seperti politik,
ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa seperti itu, gitu ya? Kalau menurut saya sih konsep sinkronik itu lebih menitik beratkan kepada satu peristiwa saja, gitu ya. Satu peristiwa kemudian dikupas tuntas tentang aspek-aspek yang lain seperti politiknya, ekonominya, sosial, dan budayanya. Misalnya Jogja pada tahun 1945. Nah, itu kemudian diceritakan di buku itu tentang bagaimana peristiwa atau gambaran Jogja pada tahun 1945 itu beserta aspek politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Ya, karena menurut Sartono Kartodirjo menjelaskan, ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Kemudian yang ketiga adalah konsep periodisasi. Periodisasi, penyusunan periodisasi bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Maksudnya, periodisasi itu adalah secara berurutan, gitu ya. Penyusunan periodisasi bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Apakah itu politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, atau agama, gitu ya. Jadi tergantung pada apa yang akan ditulis, gitu ya. Jadi penyusunan periodisasinya, misalnya tentang tentang sosial misalnya. Jadi pada masa praaksara, kemudian praaksara itu dibagi menjadi beberapa zaman, gitu ya. Jadi ada zaman batu, dan zaman batu itu dibagi menjadi 4 lagi, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, kemudian ada batu muda, dan ada batu-batu besar. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan zaman besi, yang terbagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan besi. Maaf ya, bukan zaman besi tapi zaman logam, gitu ya. Zaman logam, saya ulangi lagi, zaman logam itu dibagi menjadi 3, yaitu tembaga, perunggu, dan besi, gitu ya. Akan tetapi zaman tembaga itu tidak dialami oleh Indonesia karena tidak diketemukannya bukti-bukti yang menunjukkan kita pernah mengalami zaman tembaga itu. Akan tetapi Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi, gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep kausalitas. Ini ya. Kausalitas dalam sejarah berupaya menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat atau cause effect, gitu ya. Jadi kita pernah mendengar ya, orang-orang sekitar kita, kalau kita berbuat jahat, kalau kita menyebabkan sesuatu, pasti kita akan mendapatkan akibatnya, gitu ya. Atau dengan kata lain, konsep kausalitas ini adalah konsep sebab akibat, gitu ya. Konsep kausalitas menurut Kunto Wijoyo seperti apa?
Yang pertama adalah analisis monokasual dan yang kedua adalah analisis multikasual. Analisis monokasual itu mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor saja. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ketika ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan itu misalnya terlalu teledor gitu ya. Jadi akhirnya atau ugal-ugalan gitu ya. Jadi kemudian bisa terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah analisis multikasual, yaitu mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa karena beberapa faktor penyebab gitu ya. Contohnya terjadinya banjir bandang itu bukan hanya disebabkan oleh karena hutannya gundul, akan tetapi karena ulah manusianya yang tidak mau menjaga kelestarian alam. Kemudian hutannya ditebangi gitu ya, sehingga menyebabkan gundul dan kemudian terjadilah banjir bandang itu gitu ya. Itulah cara berpikir sejarah itu gitu ya. Jadi saya ulangi, jadi cara berpikir sejarah itu ada 4, yaitu diakronik, sinkronik, periodisasi, dan kausalitas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan nanti di bab selanjutnya tentang penelitian sejarah. Ini agak susah ini materinya karena ya menyangkut dengan penelitian sejarah gitu ya. Seperti itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.